Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Selamat malam Pak. Oke, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah baik Pak. Nah, Angin dikit Pak. bentar lagi UTS. Bentar lagi UTS. Ini kita pertemuan yang keberapa? Ke-6 ya? Iya. 6 besok, ke-7 UTS sudah gitu. Jangan lupa siapin proyeknya. Nanti apa namanya itu? Di akhir pertemuan kan ada bikin proyek ya. Jadi kalian persiapkan tuh teman-teman semua tuh bikin proyeknya, pokoknya ya gabungan aja. Apa yang udah didapat ya dibikin. Mau bikin apa atau bikin apa tapi bebas, itu mah terserah. Sekarang kita bentar. Oke, sip. Saya coba sharing screen dulu ya, bentar. Semoga nggak nge-lag. Nge-lag. Allahu Akbar. Udah muncul sharing screen-nya? Udah Pak. Baru ya. Bentar, di laptop saya masih kedip-kedip. Tuh kan kebiasaan. Udah dipelajari belum? Materinya udah dipelajari? Baru baca-baca Pak, baru baca. Baca-baca. Ya. Kalau yang terakhir tuh kemarin kita bahas tentang looping ya kalau nggak salah ya. Iya. Looping. Kalau looping kan dia untuk eksekusi apa namanya itu statement ya, secara berulang. Jadi kita nggak usah nulisin statement banyak.
bisa langsung diskusi. Bentar. Coba seperti ini. Ya, lumayan lah. Di pertemuan 6 kali ini, kita akan coba membahas tentang percabangan atau kondisi. Ya, saya yakin teman-teman semua udah pada tahu lah percabangan tuh apa sih. Kalau percabangan ya namanya juga cabang, kayak jalan aja sih. Kalau misalnya ada cabang, berarti kan ada ada persimpangan ya. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nah, yang mana masing-masing jalan itu merupakan pilihan gitu loh. Sama halnya dengan percabangan yang akan kita pelajari sekarang. Jadi mana yang akan dipilih, ya itu akan menjadi mana yang dipilih itu akan dieksekusi oleh program. Yaitu sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, yang menentukan kondisi itu adalah kita nanti. Nah, untuk percabangan itu terdiri dari if, ada if, kemudian ada switch, ya, dan juga ada yang namanya nested. Kalau nested itu sama halnya kayak looping ya. Looping juga ada nestednya ya, nested loop. Kalau ini berarti nested if. Ya, yang dinamakan dengan nested itu dia bersarang. Jadi bersarang itu di dalam apa namanya, di dalam percabangan ada percabangan lagi gitu. Kalau nested loop berarti di dalam perulangan ada perulangan lagi gitu. Sama halnya pada saat kita melakukan apa tuh namanya kemarin yang bikin bintang, bukan bintang, segitiga yang simetris itu ya. Bikin segitiga yang simetris. Nah, itu kan di dalam percabangan di dalam looping ada looping lagi gitu loh. Nah, itu yang disebut dengan nested. Oh, hitam layarnya. Nggak nampil di situ. Iya, Pak. Wah, Tidak tampil, Pak. kok bisa begitu? Sekarang gimana? Sama, Pak. Masih loading, Pak. Masih. Walah, 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 walah. Wis? Masih hitam, Pak. Wih. Sebentar. Kalau gitu saya harus keluar dulu ini. Bentar ya. Sok dibaca aja dulu. Kayaknya kalau sekarang udah nampil ya. Udah, Pak. Ya, udah, Pak. Udah tenang. Ya, sip. Lumayan lah. Oke, lanjut lagi. Nih ya, kalau dari struktur, ya dari struktur apa namanya itu flowchart-nya lah, ya, kurang lebih seperti ini visualisasinya. Jadi pada saat ada sebuah kondisi, ya, yang mana di situ kan bisa bernilai benar dan bisa bernilai salah. Nah, ini kita bisa melihat ke tabel matematika. Tabel matematika. Tabel apa? Kebenaran ya? Tabel kebenaran. Nah, ini ada nilai benar ataupun nilai salah. Nah, masing-masing nilainya bisa berbeda. Nah, di setiap kondisi nanti dia akan ada statement masing-masing ya. Kalau misalkan hasil apa namanya, kalau misalkan kondisinya betul, nanti statementnya apa gitu loh, apa yang akan dieksekusi kodenya. Kalau misalkan kondisinya salah, yang dieksekusi apa kodenya gitu.
Nah, yang namanya percabangan juga bisa disebut control flow, decision, struktur kondisi, struktur if, dan sebagainya. Banyak ya jenisnya, bahasanya. Nah, ini if. Untuk if itu ada yang tunggal, ada yang majemuk, dan ada yang nested. Jadi bisa berulang. Kalau if bedanya apa? Kalau yang tunggal itu ada if else. Jadi kalau misalnya yang if, dia hanya ada satu blok kondisi, ya, dan nilainya itu hanya bernilai benar. Kalau misalkan if else, ini bisa bernilai benar dan bisa bernilai salah. Dan dia terdiri dari dua blok kondisi. Nah, ini dikategorikan dalam yang tunggal. Ada juga yang disebut dengan majemuk. Nah, kalau majemuk ini dia banyak. Dia terdiri dari banyak blok kondisi, lebih dari dua. Ya. Strukturnya pakai if, else, if. Ada yang nested, kalau nested bersarang, di dalam if ada if. Kayak gitu. Nah, ini contoh dari yang if tunggal. Nah, kalau misalnya kita lihat dari strukturnya, di sini ada if, kemudian ada kondisi ya. Di sini kondisinya itu apa? Jadi tergantung kita maunya kayak gimana. Nah, ini kondisi ini kan nanti butuh butuh perbandingan ya, bisa sama dengan, bisa lebih dari sama dengan, atau juga bisa kita menggunakan konjungsi ya, seperti and atau or atau XOR kayak gitu kan. Kita membandingkan dua buah statement, dua buah kondisi, bisa juga seperti itu. Jadi bisa fleksibel kondisinya. Lalu di sini ada statement. Statement ini jika bernilai benar. Jadi yang ada di dalam blok ya, yang ada di dalam blok kurung ini ya, kurung kurawal ini, yang ada di dalam blok ini tuh adalah yang kondisinya bernilai benar. Nah, satu lagi yang di bawahnya ini yang bentuknya if else. Nah, kalau misalkan kita lihat perbedaannya yang bawah, ini perbedaannya hanya dari apa tuh namanya, hasil dari kondisi, penilaian kondisi. Kalau misalnya yang atas ini hanya akan menampilkan yang bernilai benar. Kalau yang bawah ini bisa menampilkan yang nilainya benar ataupun yang nilainya salah. Nah, contoh kita bisa lihat di sini. Yang di sampingnya di sini ada sebuah potong kode ya. Sebuah potong kode, misalkan ada sebuah variabel yang namanya A dengan tipe dan integer. Nilai A ini adalah 10 ya. Nilai A ini adalah 10. Nah, kemudian kita akan mengecek ya status dari kondisi ya, status dari kondisinya menggunakan if. Jadi kita akan ngelihat nih nilai booleannya. Boolean ini kan nilainya antara true dan false ya. Kalau nggak benar ya salah gitu. Karena kan if itu kan dia nanti akan menghasilkan dua kondisi, benar atau salah. Nah, kita cek di sini menggunakan struktur yang tadi if, kemudian buka kurung, kondisinya apa? Di sini kondisinya adalah A kurang dari 20. Nah, berarti dia bakal ngecek jika A-nya kurang dari 20 kan gitu. Nah, maka di sini akan dicetak sama kita. Kalau di sini adalah untuk perintah untuk mencetak ya. Jika kondisinya bernilai benar, maka akan mencetak kode berikut ya, baris berikut ini. A is less than 20. Nah, setelah itu beres, selesai. Nggak ada apa-apa lagi. Nah, ini kalau misalkan kita buat, ya kalau misalkan kita eksekusi, A-nya sama dengan 10, sedangkan di sini A kurang dari 20, nanti akan muncul A is less than 20. Nanti pada saat dieksekusi, nanti akan muncul di layar, yang muncul itu apa? Yaitu adalah ini, A kurang dari 20. A is less than 20. Kenapa bisa ini yang muncul? Karena nilai A-nya adalah 10. Nah, nilai A 10 ini ya memenuhi kondisi yang ada. Kondisinya adalah A kurang dari 20. Nah, sekarang kita lihat berapa nilai A. Nilai A adalah 10. Nah, apakah 10 kurang dari 20? Betul, ya kan? Karena 10 kurang dari 20, otomatis kondisinya adalah betul atau true, maka akan dicetak. Kondisi yang ini akan dieksekusi. Nah, tapi kalau misalkan A-nya lebih dari 10, A-nya lebih dari 20, misalkan 21 atau 22, ya, dengan menggunakan kode yang ada di sini, yang sebelah kiri ya. Kalau misalkan A-nya lebih dari 20, atau A-nya 20, gitu kan. Nah, apa yang akan terjadi pada saat program ini dijalankan? Yang akan terjadi pada saat program ini dijalankan adalah tidak muncul apa-apa, atau kosong. Karena bisa kosong. Karena tidak ada statement yang mendukung untuk kondisi yang bernilai salah gitu. Karena satu if ya dengan kondisi yang menggunakan satu if tanpa ada else, di sini dia hanya akan mengeksekusi yang bernilai benar. Nah, kalau misalkan A-nya 21, otomatis kan dia nilainya salah nih kondisi yang ini. Sedangkan di sini tidak ada pernyataan untuk yang nilai kondisinya salah. Maka tidak akan ada yang dicetak. Nah, coba kita cek.
online si compiler. Ini ya. Coba kita buat A-nya itu sama dengan 10 seperti tadi. If A kurang dari 20 dan kita print, cetak di layar, hasilnya adalah A is less than 20. Kan gitu. Pada saat kita eksekusi, ini betul. Pernyataan ini betul, ini kondisi ini betul, dan ini akan dicetak ke layar. A is less than 20. Nah, kalau misalkan nilainya ini sama dengan 20, A-nya sama dengan 20, atau 21, atau lebih dari 20, kalau kita lihat kondisinya, ini kan A-nya kurang dari 20. Maksud A kurang dari 20, berarti mulainya dari 19, 18, 17, 19, ya, karena kurang dari 20. Kecuali di sini ada sama dengan, A kurang dari atau sama dengan. Nah, mulainya dari 20. Tapi kalau sama dengan yang nggak ada, berarti ini mulainya dari 19. Coba kita tes. Ini pasti kosong. Ya kan? Kosong. Dia tidak akan mencetak apa-apa ke layar. Dan karena tidak ada kode yang dieksekusi gitu. Tidak ada statement yang dieksekusi. Karena ini nilainya salah, kondisi ini nilai salah. Sedangkan untuk statement yang ini akan dicetak, akan dieksekusi apabila bernilai benar. Nah, gimana mengantisipasinya biar bisa mencetak yang bernilai salah juga? Nah, maka dengan menggunakan else, ya, menggunakan else. Kondisinya tetap sama, ya, statement awalnya sama. Nah, kita tinggal kita tambahkan statement yang kedua menggunakan else. Nah, yang di sini kita menggunakan else sekarang. Di sini kita tambahkan else printf tanpa harus menyebutkan kondisinya lagi ya. A is more than 20. Ya, coba kita eksekusi. Nanti akan dicetak ini. A is more than 20. Kan gitu. Kalau misalkan kita masukkan di sini 13 atau 12, masuknya ke yang pertama, is less than, lebih kecil. Kalau misalkan kita masukinnya yang lebih besar, 30, nanti akan masuk sini. Itu kondisi ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Sebelum kita lanjut ke yang lain? Jelas ya? Oke, lanjut. Nah, ini ada yang majemuk. Nah, kalau majemuk ini dia banyak ini. Kita jangan pusing-pusing lihat kode yang penting kita paham konsepnya. Sebenarnya konsepnya itu cuma tinggal nambahin else aja di belakang, nambahin kondisi. Kalau yang else biasa, ini nggak usah pakai kondisi lagi. Tapi kalau else if itu pakai kondisi lagi. Nah, ini perbedaan dari sini. Lihat, di sini ada else langsung statement, ya kan, tanpa ada kondisi lagi. Tapi kalau else if ini ada kondisi lagi, gitu loh. Menggunakan else if berarti ada lebih dari satu buah kondisi. Kondisi 1, kondisi 2, sampai kondisi yang keberapa gitu ya, yang ke n. Statement pun juga sama. Setelah kondisi 1, kalau misalkan nilainya benar, statement 1 yang akan dicetak. Selain itu ya, kemudian ada kondisi 2 nih, kalau misalkan benar, statement 2 yang dicetak. Terus ada kondisi yang berikutnya, kalau misalkan kondisi yang berikutnya benar, ya statement itu yang dicetak. Nah, kemudian ada else statement n. Nah, berarti di sini adalah nilai default, ya, default. Dalam artian kalau misalkan semua kondisi yang sebelumnya tidak terpenuhi, maka ini akan dicetak. Gitu. Di sini contohnya tuh, misalkan A-nya sama dengan 20. Kemudian kondisi yang pertama A lebih dari sama dengan 70. Kalau kondisi yang kedua A lebih dari sama dengan 50. Kondisi yang ketiga A lebih dari sama dengan 30. Nah, terus kemudian ada else. Nah, ini adalah nilai defaultnya. Coba kita cek ya. Kita cek. Misalkan di sini nilainya 20. Lalu yang pertama A lebih dari sama dengan 70. Di sini kemudian else if kondisinya adalah A lebih dari sama dengan 50 misalkan. A is more than 50. Lalu else if lagi
lebih dari sama dengan 30. Misalkan begin print more than 30. Lalu kita berikan nilai defaultnya. Kalau misalkan semua kondisi yang di atas tidak terpenuhi, nah di sini kita kasih else. Pokoknya selain dari ini semua yang di atas, maka ini akan dicetak. Printf a is less than 30. Coba kita running. Nah, karena A-nya 20, ya kan? Kondisi pertama dia akan cek kondisi pertama. A-nya lebih dari sama dengan 70, salah, ya kan? Berarti ini dilewat. Kemudian kondisi yang kedua, A lebih dari sama dengan 50, salah juga, ini akan dilewat. Kondisi yang ketiga, A-nya lebih dari sama dengan 30, salah juga, ini akan dilewat. Nah, berarti yang terakhir nih, selain dari ini semua, ya cetak kayak gini. Nilai ini akan dicetak. Kalau misalkan sini kita masukin 55, A-nya 55, makanya adalah yang kondisi yang kedua. Seperti itu. Jadi konsepnya seperti itu. Kalau misalnya mau ada penambahan lagi, tinggal tambahan else if aja. Else if di sini kondisinya ya kondisi, kemudian content-nya kalau benar ya semua statement di sini statement gitu kan. Banyak udah gitu. Kalau misalnya ada lagi penambahan else if lagi, kondisi lagi gitu kan. Lalu begin statement lagi. Udah selesai, jangan lupa kasih else untuk default. Terus boleh nggak kira-kira nggak dipakai else? Ya boleh aja, nggak masalah. Kalau kita nggak pakai else di sini boleh nggak? Ya boleh aja, nggak masalah. Misalkan cukup sampai sini. Setelah else if udah beres. Nah, cuman nanti pada saat kondisi dari semuanya tidak terpenuhi, maka ya tidak akan terjadi apa-apa gitu. Si program itu tidak akan mengeksekusi apa-apa. Cuma itu doang. Bisa dipahami? Ada yang mau didiskusikan? Nggak ada nih ya? Kalau nggak ada, coba tes bikin ini, bikin apa namanya? Nah, coba buat sebuah program yang bisa menentukan tahun kabisat. Oke. Terus yang kedua konversi nilai. Kalau misalkan nilai lebih dari sama dengan 80, A. Kalau nilainya lebih dengan 10, B. Nilainya lebih dari sama dengan yang 65 deh. 10, ini 85, di sini 60. Ini C. Nilai lebih dari sama dengan 50, D. Nilainya kurang dari 50, itu E. Nah, di sini sampai 100. Coba bikinnya dulu. 2 dulu. Latihan ya. Bikin ini dulu 2. Menggunakan if. Kalau untuk yang nomor 1 ini bisa pakai if tunggal nih. Pakai if else ya. If else. Misalnya kondisi terpenuhi, cetak. Tahun yang diinputkan adalah tahun kabisat. Misalnya seperti itu. Terus kalau misalkan bukan tahun kabisat, ya dicetak. Tahun yang diinputkan bukan tahun kabisat. Jadi ada 2 statement gitu ya, ada 2 nilai ya. Kalau benar nilainya adalah tahun kabisat, kalau salah nilainya adalah bukan tahun kabisat, seperti itu. Terus untuk soal nomor 2, nah ini menggunakan if yang majemuk ya, yang pakai if, else if. Gitu, karena ada banyak di kondisinya. Kalau misalkan nilainya lebih dari sama dengan 85,
sampai 100 ini ya, sampai 100 itu nilainya A. Kalau misalnya lebih dari sama dengan 70 nilainya B. Kalau lebih dari sama dengan 60 nilainya C. Kalau lebih dari sama dengan 50 D, kalau kurang dari 50 itu E. Seperti itu. Silakan coba di untuk latihan sekarang. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, silakan. Jika butuh ruang diskusi, jangan ragu ya. Kita bareng-bareng diskusi bareng-bareng. Ya, kira-kira 10 menit cukup ya untuk mengerjakan ini ya. Jangan lupa nanti Bentar, ini dulu ya. kita cek hasilnya, kita bahas bareng-bareng sambil saya minta relawan dari teman-teman semua yang mau sharing screen, memperlihatkan hasil dari pekerjaannya sambil kita diskusi. Silakan kerjakan. 10 menit lagi kita ketemu. Kalau saya makan dekat pacar nggak habis sih. Kenapa? Nggak habis aja. Kenapa ya? Nggak habis saya. Pacar nggak habis. Nenek.
Pak Ryannya udah mulai dari tadi ya? Iya, kenapa? Gimana? Tes. Yuk, halo, halo. Kenapa? Ada yang mau didiskusikan? Ada yang selesai? Masih nggak ada yang nilai, Pak. Oh, oke. Tes. Ya, Mas Aji. Halo. Silakan dilanjut. Oh, kirain saya maaf Pak, tadi saya speakernya belum nyala. Maaf. Itu maksudnya buat tahun kabisat kayak gimana ya Pak? Tahun kabisat. Tahu tahun kabisat nggak? Iya. Yang 4 tahun sekali. Iya, yang Februarinya 29. Nah, itu dia. Misalkan kita ngikutin 2019 gitu ya, pada saat kita eksekusi, nanti bakal dicek nih 2019 ini tahun kabisat atau bukan. Kalau misalkan ternyata tahun kabisat, nanti berarti munculnya tahun yang diinginkan gitu loh. Adalah tahun kabisat. Tapi kalau misalkan ternyata tahun 2019 ini bukan tahun kabisat, berarti di sini ada bukan tahun kabisat. Gitu. Jelas? Oh iya Pak, ya Pak. Oke. Apa saya baru Dilanjut. datang tadi. Ya, tadi Oh, masih di siap. jalan. Siap. Masih. Silakan. Oke, ntar ya. Bentar sayang, bentar. Tar dulu layar emergen ini.
Bentar, yang Raja dulu. Bukan sama dengan. Oh, bentar ya. Bentar. Tunggu dulu. Tahun, ntar saya, ntar ya. Ayo lagi ini dulu, bentar dong. Sama dengan dibagi dari 400. Sama dengan 0. Panjang kan? Ini masukin dulu kita di pakunya dipakai ke bawah ke atas. Orang cuma segini doang sama aku tetap banget. Halo, ada yang udah beres belum? Sebentar, Pak, 5 menit lagi, Pak. 5 menit lagi, oke. Barangkali teman yang lain ada yang sudah selesai Baru atau ada nomor kesulitan, kayaknya baru nomor 2 nih. Nomor 2, kenapa nomor 2? Nomor Kayaknya nggak 2 tuh. sulit-sulit amat. Baru nomor 2, Pak. Wis. Baru pemanasan ini, nanti habis ini ada yang lebih menantang lagi. Tahunnya bukan tahun.
Mas Farhan, kayaknya ada yang sudah tuh. Boleh dong dibagi. Iya, Pak. Ya, silakan Mas. Kita bagi-bagi Mas. Oke, Pak. Sebentar, Pak ya. Nah, sudah Pak Guru. Ya. Wah, jangan panggil Pak Guru. Ah, malu saya. Ini, Pak. Yang kau bisa dulu, coba tes. Bisa bagi 400. Waduh, yang ini. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Hmm. Ini 2020, Pak. Ya, boleh. Coba. 2020 Merupakan tahun kabisat. Oke. Kalau tahun 2021? tahun terkait. Bukan tahun kabisat. Sip. Coba yang satu lagi. Yang konversi nilai. Nilai dari atas, Pak ya. Coba yang nilainya A dulu. 90. Heeh. Ini belum ada loopingnya, Pak. Jadi Ya, nggak apa-apa. harus di-run. Coba lagi. Nilai Yang B yang sekarang. Yang B 80. 70. Jangan, 70 aja, 70. Harusnya B juga kan. Oke. Coba sekarang kasih nilai 10. Nilai 10. Ya. Nilainya 10. Nilainya E. Oke. Kasih 115. Waduh. Nilainya A, Pak. Belum dibatas. Soalnya saya lihat kondisinya juga kan 5 diri sama dengan 85. Ya. Kosong. Sudah Pak. 12. Tetap Sudah. Iya, pas salah. Overload. Kalau tahun kabisat gimana logikanya coba tadi? Udah gampang gitu mah, biarin. Nah, Itu kabisat tadi logikanya gimana tuh? ini, Pak. Di modulus 4 ya? Iya, Pak. Oke, siap. Oke, makasih banyak, Mas. Oke, siap, Pak. Kita lihat yang lain, teman yang lain. Siapa tahu ada yang menggunakan rentang. Bapak boleh Ya, silakan. Silakan Mas Gali. izin ya Pak Guru dan teman-teman sekalian. Oke. Share screen-nya. Kelihatan Pak ya Pak? Kelihatan dong. Ini yang nilai dulu ya. Ya. Saya
copy paste di ini aja. Nah, itu harus ganti screen lagi tuh. Oh, sebentar Pak. Caranya gimana sih? Di stop, di stop. Ya, bentar. Saya coba. Soalnya itu yang di sharing cuman yang sublimnya doang. Ini ya Pak. Udah Pak. Nah, sip. Ini saya coba input nilainya 101 ya Pak. Ya, Kalau oke. lewat 100 Siap. sekarang saya gimana sih? Terus coba di run ulang. Sekarang saya kasih nilai 10, 15 misalkan. Mm-mm. Harusnya. Salah ini Pak, belum dirubah dari copy paste. Maaf Pak. Oke. Coba dulu. Coba kasih nilai berapa ya? Ya, 55. 55D ya. Nah, benar. Nah, ini menarik ini yang punya Mas Gali. Nah, kita lihat ke atas. Nah, itu tuh ada nilai lebih dari 100, di situ akan keluar statement ya. Akan keluar printout tuh. Printoutnya salah, Bos. Nah, dalam artian ini kita kan memainkan logika ya. Jadi gimana caranya gitu loh. Biar si program ini sesuai dengan fungsinya gitu. Coba kalau misalkan di run ulang, Mas, Siap. di run ulang masukin yang nilainya A 100 misalkan. Oke, coba run lagi. Di run lagi masukin 85. Oke, nah itu dia. Tapi pada saat kita masukkan nilainya 101 atau 102 atau seterusnya yang di atas 100, itu kan pasti kan muncul keterangan ya sesuai dengan apa namanya instruksi dari soalnya, yang mana soalnya itu kan nilai A itu yang mulai dari 85 sampai 100 kan gitu. Nah ini kan kita bisa dua opsi nih. Untuk mewujudkan itu bisa dua opsi. Bisa cara pakai ngakalin kayak gini. Jadi kalau misalkan kita inputnya lebih dari 100, ya nanti akan ada peringatan, warning lah gitu kan. Inputan salah gitu. Atau batasnya udah mencapai maksimal kan bisa kayak gitu. Atau juga bisa kita menggunakan apa namanya kondisi ya atau penghubung. Penghubung untuk dua buah kondisi pakai N gitu kan. Nilai lebih dari sama dengan 85, N nilai kurang dari 100 kan bisa kayak gitu. Nah, banyak cara lah, intinya seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Gili atas idenya. Sama-sama Pak Guru, terima kasih. Ya. Jadi serunya gini nih, kalau kita sambil berbagi nih, diskusi, jadi kita tahu nih, oh ternyata masalah yang kayak gini tuh bisa dipecahkan seperti ini. Oh ternyata masalah kayak gini bisa dipecahkan seperti ini, kayak gitu. Karena kan berhubungan dengan jam terbang ya. Jadi kita menyelesaikan masalah itu kadang berhubungan dengan jam terbang, gitu loh. Kita yang baru belajar kadang nggak kepikiran gitu. Tapi buat orang yang udah pernah ngoprek bertahun-tahun, dia langsung tek, gitu. Sekilas udah kepikiran, oh enaknya pakai gini caranya, kayak gitu. Oke, di stop sharingnya. Silakan mau yang mau lagi, yang mau coba lagi. Ya, Saya, Mungkin ada yang pakai penghubung. Siapa? Mbak Rita. Oke, siap Mbak Rita. Silakan Mbak Rita. Oke, Yang bentar. punya Mas Gali di stop. Oke. Ya Pak, lagi kudet ini tadi ujungnya. Oke, silakan Mbak Rita. Di apa namanya sudah disiapkan meja pentasnya. Nah ini nih. Nah, kan ini kan pakai N tuh. Ya, Pak. Ini Nah, oke, coba. coba saya run dulu ya. Oke.
Mau nilai berapa, Pak? Mau nilai yang coba yang pasti yang 100, yang A dulu, yang A. Yang A 100. coba 85. 85 atau 100 nggak apa-apa. Oh ya. Ah, oke. Ini tahunnya ya, Pak. Langsung ke tahun. Kalau Oh iya, gitu. kalau misalkan kita langsung deteksi dia tahun kabisat atau bukan. Kalau Oh tahun gitu. kabisat kan tahun 2020 ya. Kita Ya. coba untuk tahun 2000 tahun ini deh, tahun sebelumnya 2019. Berarti 2019 bukan tahun kabisat. Betul. Kalau Terus tahun 2020 coba lagi misalkan nilainya 65. Predikatnya C, terus tahunnya misalnya 2020 merupakan tahun kabisat. oke. Coba di-run lagi, masukin yang tadi itu 100. 100. Mm-mm. Predikatnya A. Predikatnya A. Oke, coba. Oh, harus masukin tahun. Udah masukin tahun berapa aja deh. Kita nguji yang itunya. Yang apa namanya? Yang konversi nilai. Ya. Sekarang coba 105 atau 101 deh. Nah, masuk ke predikat B. Masuknya ke B. Oke, coba kalau misalkan kasih nilai 10. 10. Udah itu berapa aja tahunnya, Mas? Oke. Nah, coba kita lihat kodenya sekarang bareng-bareng. Nah, ini nih. Nilai lebih dari sama 85 nilai kurang dari sama 100 atau dari struktur penulisannya gitu ya. Coba yang baris 9 tuh di baris 9 yang kondisi pertama. Ya, Pak. Nilai lebih dari sama dengan 85 itu tutup kurung dulu. Tutup kurung dulu di sini. Di situ 85. Betul. Nah, terus yang di sebelahnya lagi yang nilai kurang dari sama dengan 100, nah itu kasih buka kurung. Di sini. Jadi masing-masing dulu. Nah, udah gitu tinggal dibungkus lagi itu luarnya pakai tutup buka sama buka kurung. Nah, itu. Betul. Mulai dari pinggir. If buka kurung jadi 2 kali buka kurungnya itu. Buka kurung. Nah, tutup kurungnya berarti 2 belakangnya. Nah, coba kayak gitu eksekusi. Lebaran lagi. Nah, itu. Masih ya. Masih belum. Gimana tuh? Coba kita cek dulu buat struktur bahasa sih ya. Harusnya kalau dari logikanya benar kayak gini. Nilainya lebih dari sama dengan 85 dan nilai kurang dari sama dengan 100. Nah, ini benar kayak gini. Jadi kalau misalkan kita masukin antara 85 dan 100, dia akan munculnya A. Kalau misalnya lebih dari itu 1, harusnya masuknya ke yang else tuh. Predikat tidak dapat terdefinisi gitu. Atau itu jadi hapus dulu. Sorry, enggak.
Ini benar sih ini. Nah, coba deh, Mbak, dihapus yang dari nilai yang kondisi 2 sampai kondisi terakhir, hapus, sisain yang else-nya aja. Mulai dari baris ke-11 sampai ke baris 18. 18. Itu hapus. Hapus. Nah, itu kurungnya satu, yang baris 11 hapus tuh. Nah, itu. Sip. Coba di run ulang. Predikat tidak terdefinisi. Oke, jelas berarti sekarang. Oke. Ya. Tuh. Ya. Berarti dia masuknya tuh tadi kan ada yang coba diundo, bisa nggak diundo? Jadi munculin lagi full kode yang tadi. Ini, Pak. Nah, itu dia ya. Nah, berarti dia jalan logikanya gini. Untuk yang nilai pertama, memang dia tidak masuk ya. Tadi kan kita inputkannya itu nilainya kan lebih dari 100 ya. Misalnya 101 atau 102 gitu. Dia cek di kondisi yang pertama, itu salah hasilnya kan. Otomatis yang predikat A, dia tidak dicetak. Nah, tapi pada saat dia ngecek ke yang kondisi kedua, nilai lebih dari sama dengan 70. Nah, betul atau salah? Betul kan? Masukin nilai berapa? 101 kan tadi. Iya. Untuk yang nomor pertama nih, untuk kondisi pertama, dia salah kondisinya. Makanya dilewat. Lihat ke kondisi kedua, lebih dari sama dengan 70. Betul logikanya. Maka yang dicetak B, ya bener, nggak salah. Nggak salah gitu. Berarti ini kurang pas nih kalau misalkan kita terapkan yang seperti ini, kurang pas ini. Iya, Pak. Oke, sip. Ya dah, Nambah makasih, Pak. pengetahuan baru. Terima kasih, Mbak Ya. Rita. Sama-sama. Jadi cara yang paling efisien itu menggunakan cara yang Mas Galih tadi ya. Jadi kita berikan kondisi untuk yang inputannya lebih dari 100. Itu cara yang paling efisien berarti. Oke, siapa lagi yang mau? Ada lagi yang mau, teman-teman? Atau cukup? Mas Didi mau, Mas Didi? Boleh, Pak. Boleh, sok. Satu lagi nih. Silakan. Siapa tahu Mas Didi punya cara yang berbeda. Bentar, Pak. Ini, Pak. Pasti sama-sama aja sih, Pak. Ini Pak caranya, Pak. Yang Oke. Tahun kabisat oleh Pak sama. Kalau yang bukan tahun kabisat. Oke. Nah, cuma kan ini beda ya. Iya. Kondisinya beda nih, kondisinya nih. Kalau yang sebelumnya tuh teman-teman yang lain kan cuman dimoduluskan 4 sama dengan 0 beres selesai gitu loh. Nah, cuma di sini nih ada yang pertama nih. Kenapa ini ada tahun dimoduluskan 400 sama dengan 0? Ada referensi atau saya baru tahu itu? Untuk 400 tahun, Pak, itu ada yang itu udah tahun kabisat, Pak. Kalau aturannya muncul tahunnya. Dan sama dengan kalau perhitungan tahun kabisat ya, coba. Coba.
Terus ada juga tahun dimoduluskan 100 tidak sama dengan 0. Nah, Tahun moduluskan 4 sama dengan 0 dan tahun dimoduluskan 100 tidak sama dengan 0. Nah, ini kan ada dua kondisi nih. Dan kedua-duanya harus benar. Coba kita lihat. Oh, iya benar. Kecuali dibagi 400 kayak tahun 200. Iya benar. Iya benar. Ada suatu ilmu baru nih buat saya juga nih. Masuk baru nih. Terima kasih banyak. Saya ingat ke pertemuan berapa ya? Kita untuk menyelesaikan sebuah masalah kan kita harus tahu dulu ya, harus tahu sama masalahnya dulu. Kita harus bisa memecahkan masalahnya dulu. Nah, contohnya ini adalah untuk menentukan tahun kabisat atau bukan. Nah, otomatis kan kita harus tahu dulu tahun kabisat itu apa sih gitu. Tahun kabisat. Nah, cuma kan secara simpelnya tahun kabisat itu kan biasanya 4 tahun sekali ya, yang kita tahu secara umum kan gitu. 4 tahun sekali. Nah, berarti otomatis kalau misalkan ada sebuah bilangan yang kita moduluskan 4 dan hasilnya adalah 0, nah berarti dia kan tahun kabisat tuh, ya kan? Nah, udah selesai gitu loh. Ternyata ada lagi. Ternyata ada lagi gitu loh. Yang beberapa perhitungan lain gitu loh untuk menentukan tahun kabisat. Nah, seperti yang dilakukan oleh Mas Didi tadi. Saya juga baru lihat nih di Wikipedia nih. Gitu, ternyata ada lagi cara-cara yang lainnya. Itu. Makanya ini dapat ilmu baru ini. Angka yang dibagi 400 tapi kadang dibagi habis 100, ada juga yang habis dibagi 4, maka tahun tersebut bukan tahun kabisat ya. Makanya tadi ada kondisi yang mana tahun kabisat itu harus yang dimoduluskan 4 sama dengan 0 dan yang dimoduluskan 100 sama dengan tidak sama dengan 0, itu berarti tahun kabisat. Kalau misalkan dimoduluskan 100 sama dengan 0, itu berarti bukan tahun kabisat, meskipun dimoduluskan 4 itu sama dengan 0 gitu loh. Nah, ini bagus nih, jadi lebih lengkap ini kodenya. Oke, makasih banyak Mas Didi. Mantap Mas Didi. Mantap. Mantap nih. Berarti tadi riset dulu Mas Didi kayaknya ya. Nyari dulu perhitungannya. Iya. Gak apa-apa, emang harusnya gitu. Gak apa-apa. Sama halnya dengan yang sekarang akan kita lakukan nih. Ini membutuhkan riset dulu teman-teman semua. Apa yang akan kita lakukan berikutnya? Nah, saya sharing ya. Oke, sudah terlihat hasil screen-nya? Sharing screen-nya? Udah ya? Nah, tadi udah sampai sini. Nah, ini ada if nested atau nested if ya, nested if. Yang mana di dalam if ada if lagi gitu loh, bersyarat. Nah, di sini contoh yang sederhananya saya implementasikan ke dalam user login ya, untuk login. Biasanya kan untuk login kita harus memasukkan username dan password, ya kan? Harus memasukkan username dan password. Nah, memasukkan username, kalau misalkan dua-duanya cocok, baru kita bisa login, kan gitu. Nah, kalau misalkan karena gini, teknik ataupun cara yang bisa kita implementasikan ke dalam program yang akan kita buat, ke dalam sistem yang akan kita buat, itu kan bervariasi ya, bisa banyak cara. Salah satunya ini, teknik untuk login aja nih, untuk pengecekan username dan password. Pertama, ada yang ngecek secara sekaligus. Sekaligus berarti langsung dicek username dan passwordnya. Berarti if user dan misalkan sama dengan apa gitu ya, sama dengan apa, terus dan passwordnya sama dengan apa. Nah, ini kedua ini harus dinilai benar nih, keduanya harus dinilai benar ya.
Ini baru bisa login dia. Atau ada yang cek satu-satu, cek per kondisi. Misalkan if usernya sama dengan apa, itu kan. Then, nah kemudian di sini ada lagi nih pengecekan lagi. Ngeceknya apa? Kalau misalkan usernya benar, baru kita cek passwordnya. Benar nggak passwordnya? Kalau misalkan passwordnya salah, nah kalau misalkan ini benar, berarti login dia ya. Tapi kalau misalkan salah, nanti sini akan muncul keterangan. Keterangannya apa? Misalkan password salah. Terus di sini ada lagi, misalkan keterangan kalau misalkan ternyata usernya salah, berarti di sini ada keterangan apa? User not found gitu. Nah, kan ada ya yang seperti ini ya. Ada yang seperti ini gitu. Untuk yang pertama, dia langsung ngecek sekaligus, terus kalau misalkan nggak ketemu, nanti muncul keringatan user not found gitu, tanpa pengecekan password. Kadang kan ada yang seperti ini, user and password not match gitu. Nah ini saya paling kesal yang bikin program kayak gini nih. Saya paling kesal bikin program kayak gini, user and password not match. Karena kita nggak tahu kita salah masukin username atau salah masukin password gitu. Ngerasa nggak teman-teman semua? Maksudnya se ini nggak apa namanya sepengalaman nggak mas saya senasib nggak gitu. Kadang kan gitu ya, kita mau masuk ke web mana yang dia login, kadang kita lupa gitu, username sama passwordnya apa. Pas kita coba username sama password, begitu kita proses muncul error karena salah memasukkan gitu. Cuma kita nggak tahu yang salahnya itu usernya atau passwordnya, kan gitu. Ya kalau misalkan salah passwordnya dong, berarti kan kita ya cuma tinggal cari aja passwordnya, berarti usernya benar. Kadang passwordnya benar tapi usernya salah gitu. Kadang usernya benar tapi passwordnya salah kayak gitu. Nah, dengan nested if ini kita bisa nih melakukan kondisi misalkan ya di sini implementasinya ke user tadi. Kita akan cek dulu username admin. Kita akan cek dulu usernya. Nah, kalau ini hardcode langsung ya. Jadi kalau misalkan username-nya yang diinputkan itu adalah admin, berarti dia langsung ke logika berikutnya. Apakah ngecek passwordnya? Kalau misalkan passwordnya ternyata sama ya 1234, baru akan muncul keterangan welcome. Nah, tapi setelah dari itu nanti akan muncul password tidak cocok. Nah kalau misalkan ternyata dari user salah, akan muncul not found. Nah coba nih kita tes nih. Sini ada user dan admin ya. Ada user dan password. User di sini 20. Contohnya admin. Kemudian passwordnya di sini 20. Isinya 1234. Ini pakai string champ, strchamp user admin sama dengan 0. Lalu kita cek yang passwordnya sekarang. Passwordnya itu adalah 1234 sama dengan 0. Printf welcome. Aja deh, yang simple aja. Kemudian kalau misalnya salah, kita cetak passwordnya salah. Password not match. Terus di sini user not found.
Oh, ini library-nya ini. String ya. Nah, ini cocok nih. Welcome. Kalau misalkan passwordnya di sini saya ganti jadi 1111. Nah, sedangkan password yang sebenarnya itu harus 1234. Nah, otomatis kan ini salah. Nanti akan muncul keterangan passwordnya salah, tuh kan? Password not match. Usernya benar nih, admin sesuai. Dia akan lanjut ke logika yang berikutnya, ngecek password betul atau enggak. Di sini passwordnya berapa? 1111. Sedangkan harusnya passwordnya itu adalah 1 ternyata kan tidak cocok tuh, maka yang dicetak adalah yang ini, password tidak cocok. Kalau misalkan usernya kita bikin cocok nih, atau passwordnya salah gitu, usernya juga salah, misalkan ADM, usernya ADM, passwordnya 1111, ini kan dua-duanya salah nih, tapi begitu kita ngecek yang user, nah dia udah salah nih, otomatis langsung ngecek nih sini, langsung ngeprint user not found. Nah, kan tinggal kita ubah-ubah nih usernya, kita ingat-ingat lagi, oh ya coba admin usernya, pas dites, oh sekarang passwordnya yang salah, ya udah kita benerin, pas dites, nah baru benar. Ini enak nih. Jadi kita kalau misalkan bikin aplikasi, ya bikin program, itu perhatikan benar-benar ya, perhatikan benar-benar gitu teknik pada saat kita program. Tapi kembali lagi, untuk membuat hal yang seperti ini butuh jam terbang gitu, teknik-teknik itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan untuk yang nested ini. Ada yang mau didiskusikan? Saya mau nanya Pak. Ya boleh Mas Tommy. Jangan aja deh, diskusi deh. Kalau nanya wajib jawab. Kalau diskusi kan bisa dilempar ke temennya. Silakan. Yang sama dengan 0 itu maksudnya untuk apa ya Pak? Kalau misalkan diisi dengan 1. Oke, ini ya sama dengan 0 gitu kan ya. Nah ini tuh berhubungan dengan fungsi yang digunakan. Ya. Nah fungsi yang digunakan ini kan strcmp. Apa sih strcmp? Gitu. Saya juga baru tahu tuh strcmp. Nah, kita lihat aja. Untuk membandingkan Pak. Untuk membandingkan. Tuh. Jadi fungsi strcmp ini adalah untuk membandingkan dua kondisi, ya, membandingkan dua kondisi. Nah, pertama kita akan membandingkan ini variabel user dulu. Nah, variabel user kita bandingkan dengan kata-kata ini, admin ini nih. Jadi kalau misalkan yang di sini dan yang di sini hasilnya cocok, ya, sama dengan 0, nah berarti di hasilnya ini true. Kalau misalkan sama dengan 0 nih, hasilnya true. Kalau misalkan di sini apa namanya sama dengan 1 ya, bukan sama dengan 1 ya, memang harus sama dengan 0. Dalam artian gini, logikanya nih, set ya, yalah, tutup. Nih, ya. Pertama ada 2 kan, ada user sama di situ lagi ada admin. Sorry, ini ada string admin. Ini ada variabel ya. Ada variabel user dan ada string admin. Nah, strcmp ini fungsinya untuk membandingkan 2 buah string. Ya, membandingkan 2 buah string. Nah, yang kita bandingkan di sini adalah user dan admin. Nah, user ini adalah variabel. Isi dari variabel apa? Isi dari variabel user di sini apa? Admin kan? Admin. Nah, kemudian yang kedua adalah string admin. Ya kan, string admin. Nah, kita bandingkan kedua buah string ini, string yang pertama dan string yang kedua. Nah, ini kan string yang pertama dan string yang kedua. Nah, strcmp ini nanti nilainya ini adalah benar atau salah? True or false. Nah, kalau true dia nilainya 0. Kalau false dia nilainya 1. Gitu. Nah, kalau misalkan nilainya benar, ya kalau misalkan ternyata kedua buah string itu benar, ya otomatis berarti kan true, ya kan? Nah, maka di sini parameter itu sama dengan 0. Karena kita akan melihat kondisi yang benar ya. Nah, kita akan melihat kondisi yang benar. Bisa nggak sih pakai 1? Ya bisa aja, sah-sah aja. Cuma
kondisinya logikanya harus kita rubah gitu loh. Kalau ini kan kita mau ngecek nih bener sama atau enggak gitu yang diinputkan sama atau enggak apa namanya username yang diinputkan dengan data yang kita punya sama atau enggak. Nah, otomatis kan berarti harus pakai harus pakai 0 kan gitu. Karena harus sama gitu. Karena harus sama. Sorry, ini true ini 1 ya, false ini 0. Sorry. Dia akan membandingkan buah string ini kalau misalkan tidak ada yang berbeda ya, otomatis sama. Berarti dia nanti hasilnya akan 0 ini. Hasilnya akan 0. Coba kita cek di sini. str cmpc gitu kan. Nah, itu reference point nih. Nah, ini dia. Nah, return value tuh kita lihat nih return value. Di sini deskripsinya, kalau misalkan dia sama dengan 0, berarti mengindikasikan string 1 itu sama dengan string 2. Nah, gitu. Kalau misalkan value-nya lebih dari 0, itu mengindikasikan bahwa string 2 itu kurang dari string 1 ya. Kalau misalkan return value kurang dari 0, itu mengindikasikan bahwa string 1 itu kurang dari string 2. Seperti itu. Nah, berhubung kita mau melihat kesamaan antara string 1 dan string 2, makanya sama dengan 0. Gitu. Itu aja sih. Cukup. Oke, cukup Pak. Terima kasih. Belum Pak, belum jelas. Maaf, itu yang tadi mau lanjut lagi itu yang tadi di tutorialnya. Oh, tutorial point ini. Ya. Nah, itu apa tuh ada kurang itu yang kurang dari dan lebih dari 0. Itu berdasarkan apa kurang dari dan lebih darinya? Soalnya kan ini yang kita bandingin string itu kan bukan integer gitu kan, yang biasanya kita bandingin banyak kurangnya kan integer. Kalau string berdasarkan apa kita bandinginnya, jumlah hurufnya atau kode ASCII-nya gitu. Nah, di sini lihat nih. Ada contohnya di sini ya. Ada example-nya di sini nih. Di sini ada hampir mirip ini, ada 2 buah string. Panjangnya sama 15. Hurufnya A B C D E F, yang kedua juga A B C D E F, cuman berbeda berbeda antara kapital dan bukan ya, huruf yang kapital. Kemudian di sini ada red ini string chem, string 1 dan string 2. Kemudian if red kurang dari 0, maka print string 1 is less dan string 2. Kalau misalkan red lebih dari 0, string 2 is less dan string 1. Nah, selain dari itu berarti sama dengan ya, string 1 is equal to string 2. Nah, kita lihat di sini. Red ini tipe datanya apa? Tipe datanya adalah integer. Nah, ini berarti kemungkinan bahwa untuk fungsi string compare ini ya, string chem, strcmp atau string compare tuh tadi ada yang jawab di komen tuh. Dia akan membandingkan 2 buah string tapi akan melihat ke nilai ASCII karena di sini sifatnya integer gitu. Seperti yang kita tahu di dalam tabel ASCII kita lihat. Nah, ini kan berbeda posisinya. Huruf A besar ini ada di posisi 65 dia di dalam tabel ASCII. Kalau misalkan huruf A kecil itu di posisi 97. Beda ya. 65 dan 97 beda. Nah, jadi kesimpulannya dia bakal mengkonversi ke ke ASCII gitu. Jelas ya? Cuman jangan lupa memberikan library ini string.h nih. Ya, kayak sensitif, betul. Betul sekali. Siapa nih? Mas Han ya? Terus kayak sensitif dia. Satu lagi, Pak. Masalah yang password sama user tadi. Pernah waktu itu mau bikin kayak gitu 2 gitu, jadi ya, kalau salah password dibilang salah passwordnya doang, kalau salah usernya nggak ditemukan ya bilang usernya doang nggak ditemukan gitu. Terus diproses itu katanya kalau kayak gitu nggak aman dong, jadi orang ntar bisa wah salah passwordnya doang tinggal cari lagi. Tapi kalau misalnya bikin sama barang juga ngeselin pengguna juga ntarnya. Sebenarnya kita tuh harus ngikutin yang mana sih Pak? Dilema bener itu. Itu jawabannya gini.
Saya agak-agak lupa nih. Jadi kan ada 3 buah aspek kalau nggak salah ya. Ada 3 buah aspek pada saat kita membangun sebuah sistem itu ada 3 aspek yang kita perhatikan gitu. Ada 3 aspek yang harus kita perhatikan. Ngaco. Nah, pertama ada yang namanya easy to use. Terus security. Yang itu apa ya? Saya lupa nih, yang terakhir ini apa ya, aspek apa ya? Mungkin yang bisa bantu jawab nih, mungkin teman-teman ada yang tahu juga nih. Nah, Maintainability mungkin dikelolanya nantinya gimana sih? Ya begitu ya. Gak tau dah. Lupa. Kayaknya bukan deh. Cuman saya juga lupa nih yang satu lagi. Tapi yang pasti saya ingat ini, yang pasti saya ingat itu 2, antara easy to use dan security. Kadang gini loh, kita kan bikin sesuai dengan kebutuhan user ya, yang mau pakainya siapa kan gitu, ya kan. Nah di situ ada yang namanya aspek keamanan. Kalau misalkan kita lebih menonjolkan, jadi visualisasinya gini. Jadi untuk membuat sebuah sistem yang ideal itu sangat hampir dikatakan sangat sulit. Dan di sini ada security. Misalkan di sini ada easy to use. Nah, ini saya satu lagi lupa nih. Misalkan gini, kita mau bikin nomor 3 sumber daya, resource ya bisa jadi. Jadi gini, kalau misalkan kita mau mengedepankan aspek security, berarti kan nanti kan lebih ke arah sini, ya kan? Sistem yang kita buat itu, ya lebih ke arah sini. Nah, kalau misalkan lebih ke arah security, otomatis kemudahan dalam penggunaan easy to use-nya kan akan dikorbankan, ya kan? Seperti halnya kayak yang tadi tuh. Kalau sih orangnya kan pengennya kan sebagai end user ya, sebagai end user gitu, pengguna pengennya nggak mau ribet. Apalagi kalau misalkan kasusnya kayak tadi, wah ini saya salah apa usernya apa passwordnya sih gitu. Karena kalau misalkan nggak dijelasin, kesel juga, nggak tahu nih ini yang bener yang mana gitu. Nah, kalau misalkan untuk dari sisi dari kalau misalkan pengennya kita ke kemudahan yang tadi, otomatis kita harus mengorbankan sisi security gitu. Jadi dibilang dilema ya dilema juga, cuman balik lagi ke tujuannya. Program ini dibuat untuk siapa gitu, end usernya siapa. Seperti itu. Kalau dari saya sih kayak gitu tanggapannya. Nah, mungkin teman-teman yang lain punya punya pemikiran yang berbeda dari pengalamannya, sok nggak di-sharing. Cuman emang bener dilema itu, Mas. Dilema. Ada yang mau didiskusikan lagi? Gimana, Mas Tommy? Kalau saya arah nulis Pak, lumayan bertambah ilmunya. Gimana? Trust ya? Ya gitu ya? Lupa saya. Nah ini masih di sebuah misteri ini. Nanti saya juga bakal coba-coba cari lagi deh. Satu lagi aspeknya apa itu. Ini nih, satu lagi aspeknya apa, lupa saya. Ada yang sumber daya, ada yang trust katanya tadi, tapi lupa. Ya cuman 3 aspek ini ya tergantung yang mengemukakannya siapa sih, masing-masing kan punya pendapat ya. Dan pendapat punya argumen yang mendukung gitu, kenapa dia punya datanya gitu. Terus saya harus lihat dulu menurut siapa, terus aspeknya kemana. Oke, mungkin kita lanjut ya. Nah, ini ada yang namanya Sweetcast nih. Kalau Sweetcast di sini bentuk flowchart-nya kurang lebih ya seperti yang terlihat lah. Kelihatan lebih kompleks dibanding yang if ya. Tuh, kalau if kan segini. Tapi segini juga kalau misalnya if-nya 1, if-nya banyak ya tetap aja kompleks juga banyak gitu. Tapi kalau yang Sweetcast, nah dia lebih sederhana dibanding if. Kalau misalkan if nanti, kalau if, nah yang ini, kondisi ini kan
tandai dengan apa namanya? Dengan tanda belah ketupat ya, dengan tanda belah ketupat. Misalkan if-nya majemuk banyak, otomatis belah ketupatnya nanti banyak nih, banyak percabangannya nanti, apalagi yang nested gitu loh. Nah, kalau switch case dia belah ketupatnya satu. Jadi kondisinya satu, tapi nanti banyak case-nya gitu. Ya, banyak case-nya. Case berapa, case pertama apa, case kedua apa, case ketiga apa, case keempat apa gitu. Nah, contoh misalnya gini. Di sini ada apa namanya? Program untuk merubah, bukan merubah, ini konversi juga sih. Cuma kalau yang tadi kan konversi nilai ke huruf. Nah, kalau ini konversi huruf ke statement gitu loh. Jadi kalau misalkan yang kita inputkan A, nanti akan dicetak luar biasa. Nah, coba ya. Bisa sambil kita praktekin biar lebih cepat tangkap. Nah, di sini ada char grade. Oke, kemudian inputkan grade. Inputkan grade. Enggak. Mana sih persen? Cuma satu doang grade-nya. Oke, terus switch. Switch. Nah, di sini ada fungsi to upper nih. Ada fungsi to upper. Fungsi to upper tuh harus masukin library ini nih, ctype. Upper grade. Nah, ini fungsinya to upper itu biar dia, jadi walaupun yang kita inputkannya, kan ini kan case sensitif ya, switch itu dia case sensitif. Jadi kalau misalkan kita inputinnya A kecil, nanti kita besarkan dulu, kita rubah dulu ke kapital, gitu loh, untuk menghindari kesalahan. Case A, case A, ya kan? Ketik 2, printf, Anda luar biasa. Nah ini ya, menandakan tuh break-nya. Jadi menandakan bahwa case yang pertama sudah selesai. Lalu kita masuk ke case berikutnya. Nah, ini sama halnya kayak di PHP ini. PHP juga case-nya ada break-nya. Nah, kalau misalkan case B dia lanjut ke case C. Nah, kalau ada bentuk yang seperti ini, case B-nya dilewat langsung ke case C. Nah, berarti yang nginputin B itu dia masuknya ke yang C. Gitu. Jadi nilai B dan C itu sama nanti. Printf. Bagus. Kalau big case D. Kalau D, apa sih D? Anda lulus. Udahlah kebanyakan. Kebanyakan. Coba kita tes aja. Nah, inputkan grade. Di sini kalau misalkan kita lihat nih, case-nya di sini kan kapital semua kan, kapital gitu. Jadi kalau misalkan di sini kita inputkan hurufnya yang bukan kapital, nah tanpa dengan fungsi to upper, ini biasanya akan error nih. Tanpa fungsi to upper. Tuh, ya kan? Dia tidak muncul di sini. Tidak ada kode yang dieksekusi. Walaupun di sininya A dan di sini A, tetapi dia beda kapitalisasi ya. Jadi ini case sensitif nih. Dia kita harus pakai sebuah fungsi yang namanya to upper untuk
menghindari kesalahan user. A, Anda luar biasa. Nah, kalau misalkan saya inputkan untuk grade-nya itu adalah B, nanti yang hasilnya itu yang muncul adalah bagus. Karena B dan C itu sama. Tuh, ya kan? Kalau misalnya saya inputinnya C sekarang, sama, bagus-bagus juga. Seperti yang lain. Kosong ya, nggak ada. Karena di sini tidak ada kondisi untuk gitu. Nah, kalau misalkan mau berikan nilai default, nah kalau misalkan if itu kan terakhirnya pakai else gitu kan nilai defaultnya. Nah, kalau untuk yang switch ini defaultnya gini, create salah. Jadi pakai default. Ini kita break dulu, kemudian default. Defaultnya adalah printf grade salah. Oke. Kita tes. Grade salah. Sip. Seperti itu. Ini switch. Ya. Atau misalkan bisa aja kita merubah, misalkan ini integer. Ini misalkan nilai. Kemudian misalkan di sininya %i dan nilai. Ini usah ada to upper. Switch nilai. Kalau misalkan nilainya 1, nanti yang di print misalkan A. Kalau misalkan nilainya 2, nanti yang di print jadinya B. Kalau ininya 3, yang di print jadi C. Kalau 4, nanti di sini yang print adalah D. Defaultnya bukan nilai. Inputan salah. 1. Inputan salah. Kayaknya nggak usah pakai karakter deh. Agak beda dengan PHP ini. Ya, benar. Di sini kalau misalkan tipe datanya adalah integer, berarti di sini jangan pakai karakter ya, jangan pakai kutip. Kalau pakai kutip nanti dia dikiranya karakter. Kalau di PHP ini bisa sekaligus nih, karena kalau PHP kan dia langsung otomatis konversi. Kalau ini enggak, jadi kita harus benar-benar teliti. Kalau misalnya untuk yang tipenya integer, ini jangan pakai karakter ya. Case 1, case 2, case 3, case 4 begitu. Tapi kalau misalkan tadi nilainya adalah karakter, ya harus kita ubah. Misalkan ini karakter, ininya %C. Oke, kutip juga dikira karakter nanti. Nah, itu dia. Oke, untuk yang case ada yang mau didiskusikan? Pak, untuk case-nya itu misalnya case 1, kita tukar dengan kurang dari 100 kah sprint gitu nggak bisa, Pak? Oh, kondisinya ya? Coba ya. Yang case-nya dijadikan kondisi gitu. Kalau nggak salah bisa. Kalau saya pakai Delphi bisa ini. Coba ya. Case nilai kurang dari 100. Lebih dari 100 deh. Nilai yang di-input lebih dari 100. Nah, lebih dari 70. Satu lagi deh.
lebih dari 50. Wih, ini 570. Lebih dari 50. Nah. Nggak bisa. Variable doesn't reduce on integer constant. Kalau pakai kondisi ini nggak bisa ini. Nah, ini ada yang Mas Gali ini ada yang mau didiskusikan nih. Kondisi tertentu kapan idealnya pakai switch, kapan pakai if. Nah, ini kondisi ideal gimana ya? Kalau untuk sebentar. Nanti implementasinya gini, buat lebih simpelnya. Teman-teman tahu combo box nggak? Combo box. Nih, combo box. Saya lebih langsung ke prakteknya aja ya. Jadi biar logikanya masuk gitu loh. Nah, ini combo box nih. Combo box, list box, atau apapun bentuknya itu ya, yang bentuknya list kayak gini nih, ya. Nah, yang kayak gini nih, ya. Ini combo box nih. Atau ada juga yang namanya list box gitu. List box. List box. Nah, ini list box nih. Tuh, list box. Nah, kalau misalkan kita aplikasikan ke sini nih, kita mainin program yang user interface ya, bukan yang basisnya CLI gitu, bukan yang command line interface, tapi pakai yang graphic user interface, pakai yang GUI. Bayang nggak? Di sini misalkan kita pakai kan untuk percabangan ada if, ada switch ya, atau case gitu kan, ada case, switch case gitu. Ya pokoknya yang mana aja deh. Ada if else, ada switch case, kan ada dua nih ya untuk percabangan. Nah, kalau misalkan if itu ada kondisi di sini ya. Nah, di sini kondisinya biasanya ini bisa nggak kita perbesar? Mana sih open image? Open image. Nah, ini open image. Ya, ini dia. Nah, biasanya misalkan nih list box ini, misalkan if list box ya, titik selected misalkan ya, kayak gini pseudocode-nya, if list box titik selected sama dengan, ini nggak usah pakai kurung, sama dengan Underberg Mikhael. Nah, then bla 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 bla. Kemudian else if lagi kan list box tuh, else lagi tuh, else lagi tuh. Ini kita ganti jadi Bouchard Thomas. Nah, udah kebayang ya gambarannya ya. Jadi kita harus nulis stringnya gitu loh. Jonathan. Nah, ini pertama ini kita rawan salah teks ya, rawan salah yang di input, yang diketik. Terus yang kedua capek kepanjangan. Nah, biasanya saya enaknya pakai yang case tadi. Misalkan switch listbox titik selected. Kemudian kita kasih case sini. Case. Nah, case-nya apa? Misalkan
eh, untuk yang indeks sama dengan 1 titik, bukan titik selected tapi titik indeks di sini. Nah, ini ada 1 titik 2 kondisinya. Break. Kemudian case 2 kondisi break. Lalu case 3 kondisi break. Nah, kayak gini. Bisa lihat bedanya ya, menggunakan if dan menggunakan yang switch case. Jadi untuk yang case pertama kita penulisannya kalau misalkan dari sisi estetik ya lebih rapih gitu loh, lebih indah buat dilihat dan nggak terlalu panjang. Terus yang kedua dari sisi penulisannya kita nggak terlalu capek. Nah, untuk yang switch case itu kan dia bisa dengan menggunakan apa tadi itu karakter, bisa pakai yang string juga bisa ya, pakai karakter bisa, pakai integer ataupun nilai juga bisa, angka juga bisa. Nah, ini kita manfaatkan. Nah, biasanya kalau misalkan nanti ketemu dengan tipe yang seperti ini nih, ya dengan tipe yang seperti ini, yang combo box atau yang list box, itu biasanya pakainya yang switch case gitu dibanding yang if. Nah, kita dengan memanfaatkan properties yang item index. Pakai item index. Nah, bisa item index ini kan dia nilai integer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu loh. Jadi kita tinggal langsung aja ambil item indeksnya dibanding kita ngambil stringnya. Kalau kita ngambil stringnya ini capek gitu loh. Walaupun ini bisa juga pakai yang if gitu ya, pakai yang if buat ngambil string misalkan di sini tetap ininya selected, kemudian case yang pertama adalah ini tetap kayak gini juga bisa, cuman buang tenaga dan buang waktu gitu. Nah, jadi kembali lagi untuk menjawab pertanyaan dari Mas Galih, itu kembali lagi pada jam terbang ya. Jadi gimana pasnya gitu pakai itu. Nanti juga bisa tahu sendiri. Yang penting ada teknik untuk percabangan itu ada 2. Teknik percabangan itu ada 2. Ada yang menggunakan if, ada yang menggunakan switch. Gitu. Tapi kalau misalkan ditanya kondisi yang ideal seperti apa gitu loh untuk kita pakai. Kalau misalkan kondisi yang idealnya seperti apa untuk dipakainya, kalau jawaban saya sih pada saat kita mau mengambil membandingkan sebuah nilai yang mana nilainya itu bukan stringnya tapi nilainya itu adalah integer, itu enaknya pakai case dibanding pakai yang if kayak gitu karena lebih simple deh. Jadi cuma tinggal kita masukin aja case-nya 0, 1, 2, 3, 4 tanpa kita melihat stringnya, itu lebih cepat seperti itu. Ada lagi yang mau didiskusikan? Tidak ada? Kalau nggak ada kita bahas untuk tugas ya. Ini jamnya udah mau jam 9 nih. Oke, sama-sama Mas. Nah, teman-teman semua tahu sandi AN. Nah, cari dulu di Google sandi AN itu apa. Nah, ini dia. Nah, ini ya, sandi AN ya. Open image. Nah, sip. Row 13. Nah, saya malah nggak tahu row 13 apa. Coba row 13. Oh. Iya. Benar. Ini dia. Sandiain atau row 13. Sama ya. Nah, intinya apa lagi nih? Oh, roti O. Oh, itu lebih mantap lagi tuh roti O. Lebih gurih tuh. Nah, ini gini. Coba teman-teman bikin untuk bukan enkripsi sih ya. Kalau ini tuh, kalau enkripsi kan kayaknya terlalu wah gitu enkripsi itu. Ini mah kita bikin kecil-kecilan lah.
kita bikin konversi gitu, konversi. Misalkan inputan nih, misalkan ya. Jadi tugasnya itu buatlah simulasi untuk SAN atau ROT 13. Misalkan gini, inputannya adalah saya. Nanti output yang akan ditampilkan adalah, nah apa ini kalau saya? Kita lihat, kalau S itu apa? S itu F. A itu apa? A itu adalah N. Y itu adalah L. E itu adalah N. Nah, pada saat kita input saya, kemudian kita enter, ya kita eksekusi, maka yang akan muncul adalah FNLN. Gitu. Paham ya? Ada yang mau didiskusikan tentang tugasnya? Nanti saya bikin itu namanya activity-nya di e-learning. Cukup jelas? Jadi intinya teman-teman bikin simulasi ya untuk sandi AN atau ROT 13. Misalkan inputannya itu adalah A, B, C, D, E. Maka yang akan keluarnya ini adalah NOPQ R. Gitu. Nah, jangan lupa untuk menghindari kesalahan ketik. Ya, pakai fungsi yang namanya to upper. Seperti contoh yang ini tadi. Mana ini kok malah jadi gini. Nah, ini ya. Seperti contoh yang ini, pakai to upper. Jadi untuk menghindari kesalahan. Huruf besar. Nah, yoi, pakai huruf besar. Jadi walaupun kita ngetiknya A, B, C, D, E, hurufnya kecil, tapi nanti kan kebacanya kan jadi gede. Iya. Nanti ini akan dikonversi menjadi NOPQR. Gitu. Karena jangan sampai ribet-ribet. Dan itu teman-teman bikinnya itu langsung aja. Yang pasti ini pakainya switch ya. Ini pakainya switch nih, switch case ini. Jangan pakai if. Pakainya switch case lebih enak, lebih cepat, lebih enak. Kemudian harus dimasukin nih semua nih. Kalau A itu nanti hasilnya N, kalau B hasilnya O, C, P, kalau D, Q, E, R, terus sampai ke sini M itu Z. Kemudian balik lagi ke sini. Kalau M itu A, kalau O itu B, kalau P itu C, dan seterusnya gitu sampai Z ke M. Kayak gitu. Nah, di sini nih, kalau misalkan di sini inputannya itu adalah A, maka keluarnya itu adalah apa tadi itu? N, kan gitu. Kalau misalkan yang diinputnya itu adalah B, maka yang keluarnya tadi apa tuh? M. O ya, kalau B itu O gitu loh. Kalau C nanti yang keluarnya itu adalah P kayak gitu. Dan seterusnya. Nanti panjang ini, panjang ke bawah. Kayak gitu. Jelas ya? Cuman ini ada penggabungan nih, ada penggabungan. Karena di sini kan ada looping nanti di sini. Ada looping. Secara kan kita nginputnya kan sekaligus kan? Ya kan karakternya sekaligus gitu dalam bentuk string. Misalkan nama kita misalnya ITTS keren. ITTS keren misalkan. Nah, ini nanti kan di looping dari yang pertama dulu. Huruf yang pertama, huruf kedua, huruf ketiga, huruf keempat, huruf kelima, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 kayak gitu kan. Nah, ini jangan lupa masukin spasi nih. Kalau misalnya ada yang kayak gini, format yang kayak gini, ada spasi terus di case-nya nggak ada, nanti itu dianggap nanti rapat itu. Keluarannya rapat nanti. Gitu ya, keluarannya rapat. Dia harus ada. Apalagi nih, ada berapa case ya kira-kira ya sebanyak ini aja. Ada berapa nih abjad? 26 ya, sama 36. Ada 26 case. Ini lagi itu. Mau ngasih dikasih tugas. Tapi satu kali penulisan itu udah enak. Tinggal kopas aja. Gitu. Jangan lupa ini pakai looping ya. Pakai looping. Sip lah. Saya kira sudah cukup jelas dengan instruksinya dan tidak ada yang didiskusikan lagi ya. Kalaupun ada nanti kita lanjut lewat grup. Oke, disepakati ya? Oke. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak.